Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Возникне Jumpa kembali kimia. lagi dengan saya Udin dalam channel Kim Ude. Asiknya belajar kimia. Oke teman-teman semua, ini Возникне materi kimia. terakhir untuk sistem koloid part 3. Jangan lupa nonton sistem koloid untuk part 1 dan 2. Nanti link deskripsi akan saya kasihkan di bawah ya. Oke, lanjut ya, kita mulai yaitu pembuatan sistem koloid. Ya, oke. Kalau kita lihat di part 2 ada sifat-sifat koloid. Sekarang kita saatnya untuk pembuatan koloid. Kita taruh koloid di tengah-tengah. Ini ada koloid. Kemudian di sini nanti ada namanya suspensi. Suspensi. Kemudian di sini saya tulis yaitu larutan. Oke, berarti ada namanya suspensi, ada koloid, ada larutan. Nah, nanti suspensi bisa berubah menjadi koloid. Itu ada cara pembuatannya, yaitu namanya adalah cara dispersi. Jadi namanya caranya adalah cara dispersi. Untuk yang larutan berubah menjadi koloid ya. Untuk larutan berubah menjadi koloid itu namanya nanti kita pakai dengan nama yaitu kondensasi. Kondensasi. Jadi ada namanya dispersi, ada namanya kondensasi. Ingat suspensi, maka awalnya itu berupa partikel yang sangat besar, berarti bisa berupa endapan. Intinya gitu. Kalau larutan, karena larutan maka dia bentuknya ya awalnya berupa larutan, artinya partikelnya sangat kecil. Partikelnya sangat kecil sekali, karena dia berupa larutan. Nah, gimana cara dispersi? Maka dapat kita kerjakan sini ya, untuk suspensi, yaitu namanya cara mekanik. Cara mekanik itu apa? Cara mekanik itu misalkan kayak terjadi penggerusan. Jadi ada namanya penggerusan atau penggilingan. Penggilingan. Jadi misalkan beras ditumbuk atau obat digerus, itu merupakan cara mekanik yang merupakan suspensi berubah menjadi koloid. Penggilingan apa? Yaitu suatu zat padat. Penggilingan suatu zat padat. Yang kedua, itu adalah cara peptisasi. Cara peptisasi. Cara peptisasi itu adalah penambahan elektrolit, yaitu penambahan elektrolit yang mengandung ion sejenis. Yang mengandung ion sejenis. Jadi nanti ada ion sejenis di situ. Contoh gini, misalkan saya ingin menambahkan H2S. H2S ditambahkan, contohnya ya, ditambahkan ke dalam endapan NiS. Jadi di sini ada namanya ion sejenis, yaitu apa? Yaitu S. Itu namanya cara peptisasi. Kemudian berikutnya itu adalah cara busur Bredig. Cara yaitu apa? Busur Bredig.
Cara busur Bredig ini artinya apa? Nanti memakai di sini memakai loncatan bunga api listrik. Jadi pakai loncatan bunga api listrik. Contohnya apa? Contohnya adalah pembuatan sologam. Jadi pembuat sologam biasanya dibuat dengan cara busur Bredig ya. Dengan cara busur Bredig. Jadi pembuatan sologam itu pakai loncatan bunga api listrik. Untuk cara kondensasi itu nanti melalui apa aja? Yaitu yang pertama adalah di sini adalah dekomposisi rangkap. Jadi ada pergantian pelarut bisa ya. Dekomposisi rangkap. Contohnya gimana? Contohnya misalkan saya punya AS2O3. Saya punya AS2O3 ditambah di situ ada H2S. Dia akan berubah menjadi AS2S3 ditambah H2O. Berarti ini awalnya 3, ini juga 3 ya. Ini wujudnya adalah solid. Yang ini aki, ini solid, yang ini liquid. Ingat-ingat, partikel kecil bentuknya adalah larutan. Berarti larutan kita ubah menjadi padat, koloid. Inilah yang disebut dengan namanya cara kondensasi. Jadi aki berubah menjadi solid. Terjadi pergantian H2S, nanti jadi H2O. Jadi S-nya masuk ke sini, O-nya pindah ke H, nanti jadi H2O, pergantian pelarut. Namanya dekomposisi rangkap. Yang kedua, itu adalah cara hidrolisis. Yaitu cara hidrolisis. Namanya hidrolisis, berarti ada penambahan air di situ. Contoh, misalkan saya punya FeCl3 ditambah air H2O, maka dia akan berubah menjadi FeOH 3 kali ditambah HCl. Oke. Di sini kita samakan ini 3, ini 3. Sama dengan yang di atas, ini wujudnya adalah aki. Ini L, ini solid, kemudian ini aki, aqueous. Seperti tadi, karena awalnya larutan berubah menjadi koloid, berarti ada wujudnya larutan berubah menjadi solid. Inilah yang disebut dengan namanya cara kondensasi. Kenapa hidrolisis? Karena ditambahi air ke dalam FeCl3. Berikutnya, yang nomor 3 untuk cara kondensasi, itu adalah reaksi redox. Nah, reaksi redox. Ingat redox, masih ingat ya, ada reduksi sama oksidasi. Contohnya gini, misalkan saya punya H2S ditambah SO2 berubah menjadi S plus H2O. Oke, kita setarakan di sini 2. Kemudian sini juga 2. Oke, S-nya berarti ada 2 tambah 1 berarti sini 3. Oke, ini wujudnya adalah aki. Yang ini adalah gas, ini solid, ini adalah liquid. Nah, ingat bentuknya adalah larutan berubah menjadi koloid, berarti ada aki. Ini berubah menjadi solid. Oke. Kemudian, kenapa disebut redox? Karena terjadi perubahan bilok, di mana biloknya S ini adalah min 2, yang ini adalah 0. Berarti min 2 ke 0 itu adalah naik, maka mengalami oksidasi. Kemudian ini adalah plus 4, yang ini adalah 0. Berarti 4 ke 0 adalah turun. Turun mengalami reduksi. Berarti ada yang mengalami oksidasi, ada yang mengalami reduksi, maka disebut namanya reaksi redox. Oke,
Nah, inilah pembuatan sistem koloid. Kesimpulannya ada cara suspensi menuju ke koloid namanya dispersi. Kalau larutan menuju ke koloid namanya kondensasi. Oke, semoga paham. Jangan lupa kalau video ini sangat bermanfaat bagi kalian, silakan di-share ke teman kalian supaya manfaatnya lebih banyak lagi. Dan saya tunggu like dan subscribe-nya. Kalau ingin materi ini bisa dilihat di IG saya Kim Ude. Silakan follow IG saya. Semoga kalian sukses semua. Salam dari Kim Ude, asiknya belajar kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.